Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak sekali video yang membuatmu penasaran. Oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Nyanyian Tengah Malam dari Sumur Tua. Sebelum ke videonya, pastikan lampu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Di desa Karangjati ada sebuah larangan yang sudah dipegang turun-temurun. Jangan pernah mendekati sumur tua di bawah pohon randu saat malam hari. Sumur itu dikelilingi cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka, kalau kau dengar suara nyanyian dari sana, jangan pernah menjawab, jangan pernah menoleh. Konon, sumur itu dulu milik seorang janda penjual jamu bernama Nyi Laras. Ia dikenal cantik, namun penuh misteri. Tahun 1960-an, ia hilang tanpa jejak. Warga mencari berhari-hari, dan beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang melambai dari dasar sumur itu. Sejak saat itu, sumur itu ditutup rapat. Tapi anehnya, penutupnya selalu bergeser terbuka meski sudah ditutup rapat. Rina, seorang siswa SMA berusia 17 tahun, baru pindah ke Karangjati mengikuti orang tuanya. Sebagai anak kota, ia tak begitu percaya cerita mistis desa. Baginya, larangan semacam itu hanya untuk menakut-nakuti. Namun, rasa penasaran diam-diam tumbuh sejak ia mendengar bisik-bisik teman sekolahnya. Kalau kamu lewat dekat sumur itu pas malam purnama, kamu bisa dengar suara nyanyian perempuan. Suaranya merdu, tapi kalau kamu ikut, kamu gak akan pulang lagi. Rina hanya tertawa meski bulu kuduknya sempat berdiri. Suatu malam, setelah belajar kelompok di rumah temannya, Rina memutuskan pulang sendirian. Waktu itu sudah pukul 11:30 malam. Jalan desa sudah sepi, hanya sekali terdengar gonggongan anjing dari kejauhan. Angin dingin berhembus membawa bau tanah basah. Yang anehnya terasa seperti bercampur bau anyir. Daripada memutar jauh, Rina lebih memilih jalan pintas, melewati jalan setapak menuju sumur tua. Semakin dekat, suasana jadi tak wajar. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak hilang. Hanya ada desir angin di sela ranting randu. Dan di sanalah samar-samar terdengar suara itu. Nyanyian lirih dari seorang perempuan. Langkah Rina terhenti. Suara itu begitu nyata, keluar dari arah sumur. Rina menggenggam ponselnya, menyorotkan cahaya senter. Papan kayu yang menutupi sumur sudah tergeser terbuka, seakan ada yang mendorong dari dalam. Rasa takut menghantam, tapi rasa ingin tahu jauh lebih kuat. Ia melangkah pelan, mendekat, dan menyorotkan cahaya ke dalam. Airnya hitam pekat di dasar sumur beriak pelan, dan di antara kegelapan itu terlihat sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hilang. Dari mulutnya yang menganga, nyanyian itu keluar semakin keras. Ikutlah bersamaku. Rina menjerit dan mundur. Namun kakinya hampir terperosok. Ia berlari sekuat tenaga meninggalkan sumur, tapi suara nyanyian itu tak berhenti.
justru semakin dekat, seperti mengikuti dari belakang. Setiap langkah Rina diiringi suara gemercik air menetes. Ia sempat menoleh sekilas dan hampir pingsan melihat bayangan perempuan itu merayap di tanah, basah kuyup, rambutnya menempel di tanah, wajahnya kosong tanpa mata, terus menyanyikan lagu yang sama. Rina akhirnya sampai rumah. Ia mengunci pintu, masuk kamar, mencoba menenangkan diri. Nafasnya masih terengah, jantungnya berdetak kencang. Namun, ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Dengan gemetar, ia menoleh di balik kaca. Wajah itu menempel, pucat, tanpa mata. Air menetes dari rambut panjangnya, dan ia masih bernyanyi lirih namun jelas. Lampu kamar Rina mendadak padam. Malam itu, suara teriakannya terdengar sayup di rumah. Orang tuanya panik masuk ke kamar, tapi Rina sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah genangan air hitam di lantai berbau tanah basah. Keesokan harinya, warga geger. Mereka mendatangi sumur tua itu, dan ketika mengintip ke dalam, beberapa orang bersumpah melihat dua sosok perempuan dari dasar sumur. Yang satu adalah Nyi Laras, dan yang satu lagi wajahnya sangat mirip dengan Rina. Sejak itu, setiap bulan purnama terdengar dua suara yang bernyanyi bersama dari sumur tua di bawah pohon randu. Suaranya merdu, namun mengandung kesedihan yang menusuk. Seolah-olah mereka masih mencari teman baru untuk ikut bernyanyi bersama. Tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.